Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan di dalam grup Muamalat for Business, di mana pertanyaannya adalah seperti ini. Si B, dia mendapatkan hadiah mobil dari bank konvensional. Kemudian si B ingin menjual mobil itu kepada si C. Nah, apakah si C ini boleh membeli mobil dari si B yang itu merupakan hadiah dari bank konvensional atau tidak? Baik nanti kemudian misalkan si C harus bayar pajaknya atau kemudian tidak, itu urusan tambahan gitu ya. Nah, kita bahas dulu hadiah yang diterima oleh si B. Apakah boleh menerima hadiah atau apa status hadiah yang diterima oleh B dari bank konvensional tadi? Nah, para ulama ketika menjelaskan masalah hadiah semacam ini itu mereka membagi dua. Ada hadiah yang mana pihak bank tadi hanya memberi kepada nasabah. Artinya kalau dia bukan nasabah, tidak akan pernah mungkin untuk mendapatkan hadiah itu. Ya terserah mau lewat undian atau mungkin hadiah langsung pemilihan dan seterusnya. Sehingga besar kemungkinan mobil yang dia terima itu adalah karena status dia sebagai nasabah. Kalau dia bukan nasabah, nggak mungkin dia bisa dapat itu. Nggak mungkin dia bisa ikut undian. Ya. Ada juga hadiah yang diberikan oleh bank itu kepada siapapun, baik nasabah atau bukan nasabah. Contohnya apa? Misalkan permen, air minum, gitu ya. Jadi kayak kita datang ke bank, kadang kita bukan nasabah pun, kita sekedar nanya, ngantri atau apapun itu, bahkan kita bukan nasabah misalkan, baru sekedar datang, itu kadang kita boleh ambil itu hadiah yang kecil-kecil semacam itu. Nah, kalau yang tadi sepakat nggak boleh, karena riba. Jadi mobil yang dia terima itu adalah tambahan atas piutang yang dia berikan kepada bank. Sehingga status itu adalah barang riba yang dia terima. Kalau yang tadi ulama terbagi menjadi dua, tapi yang lebih apa namanya itu penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan kalau yang kecil-kecil seperti tadi itu tidak apa-apa, boleh. Artinya menerima hadiah dari orang yang apa namanya pemasukannya riba dan yang lain itu halal. Karena apa? Berpindah kepada kita itu dengan jalan yang halal, yaitu dikasih sebagai hadiah. Mereka berdalil dengan praktek Nabi ketika di Madinah, itu kan transaksi juga dengan orang-orang Yahudi. Oke, nah kembali kepada kasus mobil tadi. Kasus mobil tadi, berarti mobil yang diterima oleh si B dari si A itu anggap bank ribawi, gitu ya, bank konven atau yang lain, berarti itu adalah harta riba. Dia tidak berhak ambil itu. Nah, berarti berlaku hukum, ya, bagaimana bertaubat dari harta riba semacam ini, yaitu dia harus berikan untuk kemaslahatan umum. Jadi dilepaskan. Karena kalau dia kembalikan ke bank, rugi dia. Kenapa rugi dalam artian akan membantu dan menguntungkan bank. Dan bank tidak akan serahkan itu kepada hak-hak yang lain atau kepada pemiliknya. Maka solusinya dia terima mobilnya, gitu ya. Dia terima mobilnya, tapi kemudian mobil itu pastikan bukan untuk pribadi dia karena itu bukan hak dia. Jadi ya sebagaimana kita dapat harta riba, yaitu kita berikan kepada fakir miskin, kita gunakan kemudian untuk pembangunan jalan umum dan yang lainnya. Itu cara bertaubat dari harta riba. Nah, sekarang mobil udah diterima nih misalkan, ya. Maka jangan dikasih ke bank lagi, rugi nanti. Bank akan untung dia. Dia akan semakin senang dia praktek ribanya. Jadi tetap diterima, lalu kemudian kita berikan kepada fakir miskin dan yang lain. Caranya gimana? Nah, untuk teknis gitu ya. Mobilnya bisa dipakai dia. Berapa nilai mobil itu? Misalkan 300 juta. Nah, 300 juta itu yang kemudian dia keluarkan, kasihkan ke fakir miskin, kemudian 300 juta itu dia buatkan untuk fasilitas umum dan seterusnya. Intinya tidak masuk ke pribadi dia. Sehingga mobil itu dapat tapi dia gantikan. Dengan niat apa? Yaitu kepada si pemilik orang-orang yang diambil hartanya dari riba tadi. Ya. Nah sekarang permasalahannya adalah kita sebagai C misalnya. Si B tadi bilang, saya punya mobil di rumah udah dua misalnya gitu. Saya mau jual saja mobil ini. Nah, apakah kita boleh beli? Boleh dengan catatan. Ya. Boleh dengan catatan kita bisa pastikan bahwa uang yang kita bayarkan itu bukan untuk milik B, bukan untuk kepribadian dia. Ya, bukan untuk harta pribadi dia, tapi langsung dia berikan kepada fakir miskin, dia keluarkan untuk fasilitas umum dan yang lain. Artinya kita membantu dia untuk mencairkan dalam ketaatan. Dan itu pindah ke kita dengan akad yang boleh. Ya.
Tapi kalau kita nggak bisa pastikan itu, dalam artian si B merasa bahwa itu milik dia, dan kemudian ketika kita beli justru akan memudahkan dia menggunakan harta riba, maka kita tidak boleh. Paham ya? Jadi posisi kita itu, karena kita tahu itu harta riba, dan kita tahu dia tidak berhak untuk itu, maka kalau kita kasih uang ke dia, dia pakai pribadi, kita berdosa. Berarti kita membantu dia untuk makan riba. Nah, tapi kalau dia kemudian kita bisa pastikan, ketika saya bayar, terserah kita bayarkan pajak atau enggak, tergantung kesepakatan nanti, kemudian dapat mobil itu di kita, itu kita beli dengan cara yang resmi, dan kemudian uang ini, gitu ya, si B nggak berhak. Ya, si B nggak berhak, kita hanya bantu dia saja, bantu kemudian supaya uang yang pembelian dari kita, dia buang, gitu ya, dia keluarkan. Kalau kita nggak bisa memastikan itu, dan kita tahu itu bermasalah, maka jangan ikut campur. Ya, kita cukup nasihati, dia nggak mau ya sudah. Karena itu bukan hak dia. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita justru mempermudah si B untuk memakan harta riba. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab ya. Semoga membantu dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam ini. Wallahu taala.